kehakiman yang bebas, badan peradilan negara, ya, kemudian asas objektivitas, ya, kemudian lingkungan peradilan umum dan khusus, Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan, 2 tingkat pemeriksaan demi keadilan berdasarkan putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan dengan majelis, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hak uji terhadap undang-undang, upaya hukum luar biasa dan pejabat peradilan. Nah, karena saya biasanya lebih suka tertarik untuk membicarakan atau memaknai yang dimaksudkan dengan materi kekuasaan kehakiman itu berbicara tentang bagaimana kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang bisa dijaminkan bahwa dia dilakukan dengan independen, ya, merdeka, bebas dari intervensi apapun. Juga bagaimana kemudian yang namanya kekuasaan kehakiman tersebut diinstitusionalisasikan atau dilembagakan dalam bentuk badan-badan peradilan negara. Nah, itu yang biasanya menjadi concern saya, sehingga biasanya saya hanya akan membahas soal-soal yang terkait dengan itu saja. Jadi konsep atau teori tentang bagaimana kekuasaan kehakiman itu dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang bebas dan merdeka, kemudian bagaimana kekuasaan kehakiman itu dilembagakan dalam badan peradilan negara. Nah, konsekuensinya kemudian kita akan belajar tentang banyak hal yang terkait dengan peradilan, ya, seperti struktur peradilan dan sebagainya. Termasuk nanti kita akan belajar tentang pejabat-pejabat yang menjadi penggerak dari kegiatan badan peradilan negara yang itu menjadi pada proses pelembagaan dari kekuasaan kehakiman. Jadi perhatikan. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan perkuliahan, saya minta tolong kepada Anda, selain nanti membaca buku-buku literatur, coba sempatkan nanti untuk membuka website pengadilan, misalnya Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, ya, untuk membantu memudahkan Anda memahami, terutama ketika menjelaskan mengenai struktur organisasi di pengadilan ataupun pejabat-pejabat di peradilan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Ya, tolong diperhatikan sekali lagi, ini topiknya. Tapi bisa saya sampaikan semuanya atau bisa tidak saya sampaikan semuanya di hadapan Anda. Saya minta baca aja sebagian. Tapi materi-materi tentang kekuasaan kehakiman yang bebas, bagaimana dia dilembagakan menjadi badan peradilan, dan materi-materi tentang pejabat peradilan biasanya saya sampaikan. Ya, jadi ini tolong diperhatikan, ini ruang lingkupnya. Saya akan mulai dari pembicaraan mengenai tentang dasar hukum atau dasar hukum dan konsep tentang kekuasaan kehakiman. Kalau Anda ingin memahami dasar hukum tentang kekuasaan kehakiman, ya, maka Anda bisa melihat antara lain di Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Nanti dilihat dalam undang-undangnya, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, kemudian juga Undang-Undang tentang peradilan umum, ya, termasuk nanti perubahan-perubahannya, ya, dan perubahan dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Namun demikian, ya, kalau dasar hukumnya itu seperti itu, kita baca misalnya di dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, ya, kurang lebih yang namanya kekuasaan kehakiman itu diartikan atau dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berdiri sendiri, ya, bebas dari campur tangan kekuasaan ekstrayudisial, berarti kekuasaan di luar pengadilan, baik berupa tekanan yang bersifat fisik maupun tekanan yang bersifat psikis. Itu yang pertama maknanya, ya. Kalau di Undang-Undang kekuasaan kehakiman, yang dimaksudkan dengan yang kekuasaan kehakiman yang bebas itu apa? Kalau dilihat dari dasar hukumnya, kurang lebih disebutkan demikian. Merdeka, berdiri sendiri, bebas dari campur tangan yang kekuasaan yang bersifat ekstrayudisial, bebas juga dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, terbebas dari segala campur tangan dalam urusan peradilan. Segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan dilarang kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Jadi tidak boleh misalnya ada proses intervensi antar cabang-cabang kekuasaan. Kita mengenal ada 3 cabang kekuasaan ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Jadi kemudian tidak boleh kemudian antar satu cabang dengan cabang kekuasaan yang lain itu misalnya melakukan intervensi atau campur tangan atau penetrasi dalam urusan-urusan pengadilan. Kecuali kalau itu diatur di dalam konstitusi. Kemudian juga makna dari kekuasaan kehakiman yang bebas tadi kata kuncinya merdeka, berdiri sendiri, tidak ada campur tangan, tidak ada tekanan fisik psikis, kemudian larangan adanya segala bentuk campur tangan, intervensi, penetrasi ke dalam peradilan, dan yang ketiga kalau kita baca dari dasar hukum kekuasaan kehakiman yang bebas itu maknanya adalah kalau ada pelanggaran terhadap kemandirian peradilan ya sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, maka akan ada sanksi pidananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu kalau kita lihat dari di dalam dasar hukumnya. Jadi mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dilihat dari instrumen undang-undang, dalam hal ini undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Nah, dari sekalian yang saya hormati, selain itu ya, kalau kita belajar tentang kekuasaan kehakiman yang bebas tadi berdasarkan pendekatan sumber hukum atau dasar hukum itu dari undang-undang kekuasaan kehakiman, secara konsep teoritis kita juga sering mengenal bahwa yang namanya kekuasaan kehakiman yang bebas itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah istilah lain untuk yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang independen. Nah, independensi dari kekuasaan kehakiman itu bisa dilihat dari 3 hal. Jadi perhatikan kekuasaan kehakiman yang bebas itu ya dalam konsep atau teori ya sering disebut juga dengan istilah kekuasaan yang independen. Nah, untuk mengidentifikasi suatu proses kekuasaan kehakiman itu adalah sesuatu yang independen, maka kita harus lihat bagaimana komponen-komponennya sehingga dia dianggap sebagai independen. Jimli Asidiki misalnya, salah seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi, ya, menyebutkan bahwa untuk mengukur independensi dari sebuah kekuasaan kehakiman setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu dilihat dari aspek struktural, kemudian yang kedua dilihat dari aspek fungsional, dan yang ketiga dilihat dari aspek finansial. Ya. Itu Pak Jimli yang bilang begitu ya. Jadi saya tuliskan ya. Ini tadi pendapat dari Jimli Asidiki ya. Nanti dilihat tulisannya ya. Jadi pendekatan untuk melihat ya struktural, fungsional, dan finansial. Ya. Itu menurut Jimli ya. Nah, tadi disebutkan, jadi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jimli tersebut, setidaknya kita bisa menarik suatu benang merah bahwa ada cara-cara tertentu atau standar tertentu yang bisa digunakan untuk menakar apakah sebuah kekuasaan kehakiman itu bebas ataupun independen, yaitu dilihat dari struktur keorganisasian dari lembaga kekuasaan kehakiman, kemudian fungsi-fungsi yang berjalan di dalamnya, dan finansial. Kalau kita perhatikan tadi ya, baik dari dasar hukum yang disampaikan oleh di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun pendapat salah seorang ahli misalnya seperti Jimli misalnya di Indonesia,
maka setidaknya kita bisa menyederhanakan dalam bahasa yang lain bahwa ekspresi atau aktualisasi dari kebebasan kekuasaan kehakiman ataupun yang namanya independensi kekuasaan kehakiman itu bisa bersifat kelembagaan, ya, dilihat dari strukturnya, dari fungsinya, ataupun hal yang terkait dengan finansialitasnya, juga bersifat individual. Nah, individual itu juga bisa bersifat merdeka baik secara kelembagaan maupun secara personal. Ya. Saya misalnya mengutip salah satu pendapat yang pernah dikemukakan oleh F.P. William Kelly, ya, dia salah seorang hakim agung di Kanada, yang di dalam suatu tulisannya yang berjudul An Independent Judiciary, The Core of the Rule of Law, dia menjelaskan konsep independensi kekuasaan kehakiman. Nah, coba saya akan lihatkan kembali kepada Anda lewat share screen ini. Ya, kelihatan ya. Jadi misalnya kalau menggunakan konsep yang disampaikan oleh William Kelly ini di dalam sebuah tulisan yang berjudul tentang peradilan yang independen, yang dia sebut sebagai inti daripada rule of law atau supremasi hukum. Dia mengatakan bahwa simply state, judicial independence is the ability of a judge to decide a matter free from pressure or inducement. Additionally, the institution of judiciary as a whole must also be independent by being spared from government and other concentration of power. The principal role of independent judiciary is to uphold the rule of law and to ensure the supremacy of law. If the judiciary is to exercise a truly impartial and independent adjudicative function, it must have special power to allow it to keep it distant from other government institutions, political organizations, and other non-governmental influence, and to be free of repercussion from such outside influence. Jadi ini sejenis pernyataan yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Jimmy tadi atau yang ada di dalam norma Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi secara sederhana dia mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kekuasaan kehakiman yang independen itu tidak lain dan tidak bukan adalah ability of a judge, ya, kemampuan seorang jaksa untuk memutuskan, ya, dalam perkara yang dia tangani di pengadilan, di mana dia kemudian dipastikan bebas dari segala bentuk tekanan. Kemudian the institution of judiciary, jadi sebagai individu hakimnya itu harus dibebaskan dari segala bentuk tekanan. Dan sebagai institusi atau lembaga, suatu lembaga peradilan itu harus juga independen, terpisah dari cabang kekuasaan yang lain, cabang kekuasaan pemerintahan yang lain, ya, ataupun cabang-cabang kekuasaan yang lain. Karena itu yang paling penting. Dan hanya dengan itulah kemudian yang namanya supremasi hukum itu bisa dilakukan. Ya. Jadi secara organisatoris, ya, dia bisa menjaga jarak atau tidak gampang diintervensi oleh cabang kekuasaan yang lain, ataupun secara individu, hakimnya juga harus diberi kebebasan untuk melakukan putusan, terutama dia terlepas dari segala bentuk tekanan. Ya, ini William Kelly. Nah, adik-adik sekalian yang saya hormati, sampai di sini kita sekarang setidaknya sudah mudah-mudahan sudah bisa melihat konsep tentang apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas atau sering disebut dengan kekuasaan kehakiman yang independen. Ya. Jadi secara sederhana cara menakarnya adalah dari lembaga ataupun juga dari kondisi-kondisi yang membuat seorang hakim itu secara individu, ya, tidak di bawah tekanan ataupun ancaman, dan dia bisa melakukan proses peradilan terutama dalam membuat putusan itu kemudian secara bebas dan tidak tertekan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya punya kisah yang menarik, ya.
ketika saya sedang mendampingi mahasiswa dulu, saya kebetulan di Pusat Kajian Anti Korupsi itu bersama teman-teman punya yang namanya kegiatan KKN tematik ya. Saya nggak tahu apa sekarang masih jalan atau tidak di UGM. Tema KKN tematik pemantauan peradilannya. Salah satunya kalau tidak salah waktu itu dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Jadi saya mendengarkan sebuah cerita yang disampaikan oleh hakim bahwa yang namanya kondisi-kondisi untuk menjadi hakim yang independen itu kadang luar biasa sekali cobaan. Jadi suatu ketika sang hakim itu bercerita kepada saya, dia menyidangkan perkara di mana waktu itu yang menjadi terdakwa itu adalah seorang tokoh masyarakat yang dianggap melakukan perbuatan cabul kepada seseorang. Nah, pada saat pembacaan putusan itu, masa datang ke pengadilan untuk karena dia seorang tokoh masyarakat, masa datang ke pengadilan, kemudian dia memastikan ya bahwa dia walaupun di bawah tekanan massa dia masih independen. Tapi tiba-tiba dari rumah itu istrinya telepon kepada dia bahwa ternyata massa itu tidak cuma datang ke pengadilan, melainkan juga datang ke rumahnya, ya, ke tempat keluarganya. Kebetulan waktu itu dia tinggal di rumah dinas yang mungkin dari aspek keamanan itu tidak terlalu dipersiapkan. Nah, dia bilang kepada saya, mungkin kalau saya sendiri tidak ada masalah, Mas. Tapi begitu saya mendapatkan telepon dari istri saya bahwa ada massa yang juga datang mendekati keluarga saya di rumah, maka waktu itu saya benar-benar shock juga dan takut. Nah, ini contoh ya bagaimana kemudian yang namanya kekuasaan kehakiman itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika dia secara nyata ya berada dalam situasi tekanan-tekanan tertentu, baik langsung ditujukan kepada ya, individunya maupun kepada lembaganya. Nah, itulah yang kemudian perlu dicatat oleh kita bahwa tapi secara konsep, secara teoritis yang namanya pengadilan itu memang dia adalah kekuasaan kehakiman yang harus dilakukan secara bebas, secara independen, baik dari struktur, baik dari fungsi, maupun dari urusan-urusan yang terkait dengan finansial ataupun administrasi. Kemudian bentuknya itu bisa juga memastikan bahwa dia baik secara kelembagaan maupun individu steril dari intervensi-intervensi yang dilakukan yang membuat kemudian hakim misalnya tidak nyaman ketika atau terganggu ketika membuat atau melakukan proses pembuatan putusan. Oke ya. Jadi ini pembahasan yang pertama ya. Soal kekuasaan kehakiman ya. Pengertian tentang kekuasaan kehakiman yang bebas yaitu kekuasaan yang independen ya. Kekuasaan yang independen itu apa? Itu juga sudah tadi dijelaskan. Nah, kalau kita mendasarkan kepada apa yang tadi disampaikan mengenai konsep maupun terdapat di dalam norma di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa walaupun yang namanya kekuasaan kehakiman yang bebas itu ada dan harus dilakukan oleh badan-badan atau dilakukan dan diberikan kepada badan-badan peradilan. Namun di dalam penyelenggaraannya, di dalam pelaksanaannya yang namanya kekuasaan kehakiman itu tidak bersifat absolut atau tidak mutlak. Ya. Kenapa? Karena menurut saya sangat make sense bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kekuasaan yang bersifat bebas mutlak itu dalam asumsi dia tidak mungkin diintervensi atau dipengaruhi oleh hal-hal lain. Tadi saya sudah memberikan contoh tentang hakim yang bisa terpengaruh ketika di bawah tekanan. Jadi karena itu kemudian walaupun kita secara konsep maupun secara norma ya memberikan kepada badan-badan peradilan pelaksana atau penyelenggara kekuasaan kehakiman mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, tetapi itu sekali lagi tidak bersifat absolut atau tidak bersifat mutlak. Misalnya mungkin terjadi bahwa kebebasan itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ya, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bisa juga yang namanya kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidak mutlak, tidak absolut karena dibatasi misalnya oleh ideologi negara, ya.
oleh undang-undang sendiri, misalnya yang memberikan pembatasan-pembatasan tertentu, ataupun bahkan kepentingan para pihak itu sendiri dan ketertiban umum. Jadi tidak kemudian, jangan sampai kemudian terjadi yang namanya tirani yudikatif ya, karena kemudian dia seolah-olah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak ya, itu dilihat dulu ya. Kemarin Anda sudah belajar mengenai asas-asas dalam peradilan perdata ya. Ya. Misalnya tentang asas inisiatif berperkara, itu kan adanya pada para pihak. Berarti di situ yang meter adalah ada nggak para pihak yang punya kepentingan. Kemudian pasif dalam menentukan pokok perkara itu hakim ya. Walaupun hakim itu nanti yang menentukan, tetapi terkait dengan sampai sejauh mana ya sengketa itu akan diselesaikan terkait dengan pokok perkaranya, maka di situ yang mempunyai kebebasan untuk menentukan adalah para pihak ya. Itu contohnya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui terkait dengan hal-hal penting dalam kekuasaan kehakiman yang bebas. Perhatikan tadi kekuasaan kehakiman. Kalau ada pertanyaan apa dimaksudkan dengan dasar kekuasaan kehakiman yang bebas, Anda bisa melihat dari dasar hukumnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman misalnya, atau juga bisa dilihat di Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Kemudian dilihat juga dari aspek konseptual misalnya yang dikemukakan oleh para ahli. Saya menyebut tadi ada nama Jimli Asidiki, saya menyebut nama William Kelly ya misalnya. Kemudian juga turunan lebih lanjut dari kekuasaan kehakiman yang bebas yang dijelaskan di dalam undang-undang itu supaya Anda cermati ya. Yang pada intinya itu menyatakan bahwa bebas itu baik secara kelembagaan maupun secara individu atau kepada hakim. Nah, selanjutnya. Itu yang pertama ya. Jadi kita sudah menyelesaikan subtopik mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas. Sekarang saya akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu Badan Peradilan Negara. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa yang namanya kekuasaan kehakiman yang bebas itu dia tidak semata-mata bersifat konseptual, tidak semata-mata bersifat filosofis, tetapi karena dia punya aspek praktis, maka dia harus diijawantahkan dalam hal-hal yang bersifat kelembagaan. Nah, karena itu kemudian lahirlah yang disebut dengan Badan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas. Bagaimana sekarang konfigurasi Badan Peradilan itu yang dimaksudkan sebagai bentuk dari pelaksanaan atau penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang saya mulai tes ya, jadi biar nggak cuma saya ngomong. Sekarang saya nanya kepada Putri. Putri, Anda mendengar suara saya? Mohon maaf Pak, ada 2 Putri. Oh, ini Putri yang saya pin ini. Kamu juga namanya Putri, Dek? Iya Pak. Ya, coba kamu sekarang. Jenengan saja saya tanya. Pak. Jadi kalau jenengan saya tanya, kira-kira bagaimana proses pelembagaan Badan Peradilan itu? Jadi pertanyaan teknis, siapa yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman? Yang menyelenggarakan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman itu kira-kira siapa? Bisa jawab, Putri? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Pak. Pengadilan? Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nanti kita akan belajar mengenai jenjang ya, jenjang kekuasaan, jenjang peradilan. Oke. Apa-apa benar tapi tidak itu maksudnya pertanyaan saya. Saya akan minta tolong yang lain. Rizaldi, Anda mendengar suara saya? Rizaldi Ramadana Nur Sigit.
Rizaldi, Ramadana, Anda mendengar suara saya? Tidak menjawab. Lidwina, Anda mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau ada, saya tanyakan deh, kekuasaan kehakiman itu penyelenggaranya atau pelaksananya siapa kalau dilembaga? Kekuasaan kehakiman itu mungkin setahu saya, Pak, sejauh ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Kalau kamu bayangkan lembaga peradilan itu ada jenjangnya nggak? Ada, Pak. Ya, ada, Pak. Oke, enggak apa-apa. Pernah dengar kata Mahkamah Konstitusi? Pernah, Pak. Pernah dengar Mahkamah Agung? Pernah, Pak. Bisa mengidentifikasi yurisdiksi dari masing-masing itu? Ya, nanti kita pelajari deh. Jadi saya mulai dari itu dulu ya. Untuk Anda semua. Jadi pertanyaan berikutnya, setelah ada konsep, ada filosofi, ada teori, ada norma yang ditetapkan mengenai kekuasaan kehakiman, tapi dia kan harus dilembagakan dan diselenggarakan dalam badan peradilan. Maka kalau ada pertanyaan, siapa yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas itu ada dua. Perhatikan ya semuanya, ada dua. Yaitu Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Perhatikan ya semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang bebas itu, kalau di dalam sistem peradilan, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, ada dua, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, yang pokok yang perlu kalian ketahui. Jangan bingung dengan pertanyaan sederhana seperti itu. Nah, sekarang badan peradilan negara tadi seperti disebutkan itu ada dua. Ya, kalau Anda baca di konstitusi kita, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahkan disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, serta meliputi 4 badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya sekarang, apakah Anda bisa mengidentifikasi badan-badan peradilan yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Izin menjawab, Pak. Ya silakan deh. Sorry tidak kelihatan namanya, siapa deh Om? Rio, Pak. Ya silakan Rio. Ini yang di bawah Mahkamah Agung atau di UU Kekuasaan Kehakiman, Pak? Di bawah Mahkamah Agung deh. Yang di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara. Karena kalau jenengan saya tanya deh, pernah mendengar ada Mahkamah Syariah di Aceh? Pernah, Pak. Nah itu kira-kira gimana deh strukturnya? Itu apa itu sebenarnya? Mahkamah Syariah itu, saya pernah tanya ke orang Aceh sih, Pak. Kalau Mahkamah Syariah itu untuk menangani yang ada di Kanun Aceh itu, Pak. Biasanya kayak untuk perjudian, terus perzinahan dan apa itu alkohol gitu, Pak. Ya, oke. Pernah mendengar ada pengadilan anak, pengadilan pajak, pengadilan tipikor? Pernah, Pak. Oke, sekarang saya bantu ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui. Jadi nanti begini strukturnya. Ada kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya. Siapa peradilan-peradilan di bawahnya? Peradilan-peradilan di bawahnya itu ada peradilan umum seperti Anda tadi sebut ya. Ada peradilan militer, ada peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Berarti kan sebenarnya ya, selain ada badan peradilan umum, ada badan peradilan khusus, yaitu yang 3 selain badan peradilan umum, badan peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Tetapi selain ada istilah peradilan, perhatikan, ada juga istilah pengadilan. Nah, nanti Anda cari tahu ya, Anda akan berpanjang lebar menjelaskan.
Peradilan dan pengadilan, itu saya tulis dulu. Hati-hati ya. Makanya tadi saya tanya, kalau ada peradilan tata usaha negara, terus ada istilah pengadilan pajak, kalau ada peradilan umum, terus ada pengadilan tipikor misalnya, itu bagaimana mengkonstruksinya. Jadi, kalau peradilan umum itu biasanya peradilan yang sifatnya umum di bidang pidana umum, pidana pada umumnya, dan keperdataan pada umum. Ya. Di dalam peradilan, sistem peradilan umum itu sangat mungkin kemudian ada pengadilan khusus di dalam. Ya. Nah, kalau misalnya ada juga peradilan khusus seperti peradilan agama, di dalamnya itu sangat mungkin ada yang namanya pengadilan khusus seperti mahkamah syariah misalnya. Ya. Seperti Anda sebutkan tadi, sekarang kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan yurisdiksinya peradilan umum, berarti dia tunduk di bawah peradilan umum, bisa juga di bawah peradilan agama. Kalau pengadilan tipikor berarti di bawah peradilan umum. Ya. Pengadilan pajak itu berarti di bawah peradilan tata usaha. Ya, perhatikan ya. Nah, itu tolong dipahami baik-baik. Itu yang saya bilang. Sekarang Anda cukup mengidentifikasi 4 badan peradilan umum, 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, badan peradilan umum. 3-nya adalah badan peradilan khusus. Baik di badan peradilan umum maupun badan peradilan khusus, yang 3 itu sangat mungkin kemudian dibentuk yang namanya pengadilan khusus. Ya, perhatikan ya. Jadi kalau Anda baca nanti di Undang-Undang Peradilan Umum misalnya, peradilan umum itu adalah peradilan rakyat bagi rakyat pada umumnya yang memeriksa dan mengadili baik perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi perkara perdata maupun pidana itu nanti masuk ke dalam peradilan umum. Nah, selain peradilan umum tadi ada peradilan khusus, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Nah, peradilan khusus ini adalah peradilan yang hanya mengadili perkara tertentu dan untuk segolongan rakyat tertentu. Misalnya, ya, peradilan agama itu hanya mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara perdata Islam bagi yang beragama Islam. Itu karena ada penerapan asas personalitas ya. Jadi kalau orang Islam itu sekarang kalau ngurusin perkara perdata Islam, misalnya soal waris, ya, maka dia nanti akan menyelesaikan kalau sampai terjadi sengketa itu di peradilan agama. Tapi tadi perhatikan ada peradilan umum, ada peradilan khusus, ada pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk di dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya. Jadi Anda jangan bingung kok ada istilah pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan dan sebagainya. Ini contoh-contoh pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum. Nah, tadi sudah saya minta Anda, jadi nanti tolong kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman yang bebas itu diselenggarakan melalui Mahkamah Agung dan badan-badan beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Anda ingin tahu konstruksi dari peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung itu, yang terdiri dari peradilan umum, peradilan khusus, dan ada pengadilan khusus. Silahkan nanti Anda baca beberapa undang-undang yang relevan. Yang pokok tadi undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, sama perubahan-perubahannya kalau ada. Kemudian undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang peradilan umum, undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, undang-undang tentang peradilan agama, undang-undang tentang peradilan militer, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi kalau yang kekuasaan kehakiman secara umumnya, dan yang terakhir kalau masih mungkin Anda juga bisa disempatkan untuk membaca undang-undang tentang Komisi Yudisial, lembaga eksternal pengawas tentang
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Ya, nah ini berarti kita sudah selesai membicarakan tentang kekuasaan kehakiman kelembagaannya melalui badan peradilan negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang saya akan masuk ke submateri yang berikutnya, yaitu tentang tadi sudah pada. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtema tentang asas objektivitas. Jadi tadi secara definisi, secara konsep kita sudah belajar mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana yang namanya kekuasaan kehakiman yang bebas itu terlembagakan di dalam badan-badan peradilan. Ya. Nah, selain instrumen-instrumen itu, ya, untuk memastikan bahwa namanya kekuasaan kehakiman yang bebas itu berjalan dengan benar, tidak terjadi penyimpangan, maka juga diterapkan di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam badan-badan peradilan itu yang namanya asas objektivitas. Ya. Kalau Anda baca undang-undang kekuasaan kehakiman itu paling tidak kita bisa melihat di situ apa yang dimaksudkan dengan asas objektivitas itu adalah asas di mana di situ kemudian ingin memastikan bahwa proses peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu dilakukan secara objektif, tidak berpihak, imparsial, ya, juga tidak diskriminatif. Ya, perhatikan. Jadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa yang namanya kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan secara benar, kemudian diterapkan yang namanya asas objektivitas untuk semua lingkup peradilan. Jadi jangan keliru ya, kemarin Anda belajar tentang asas-asas peradilan perdata, ini ada lagi namanya asas objektivitas, ini khusus untuk mengobjektifikasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam badan-badan peradilan. Supaya dia bisa dilakukan dengan tetap tidak membeda-bedakan atau imparsial ataupun tidak diskriminatif. Nah, contoh dari penerapan asas objektivitas ini kalau di dalam pengadilan ada yang disebut dengan hak ingkar atau rekusasi. Perhatikan, hak ingkar atau rekusasi. Tuh, lihat saya. Dan kewajiban mengundurkan diri. Jadi tadi ada yang namanya asas objektivitas. Ya. Nah, asas objektivitas ini ya, diaplikasikan di dalam pengadilan dengan disediakannya apa yang disebut dengan hak ingkar ataupun kewajiban mengundurkan diri. Hak ingkar itu kurang lebih begini. Kalau dalam peradilan perdata itu kan kalau ada gugatan itu ada dua pihak yang bersengketa, ya. Beda dengan permohonan, nggak ada musuhnya. Nanti kita akan diskusikan setelah ini. Misalnya satunya penggugat, satunya tergugat. Ya, katakanlah, maaf saya pinjam nama Anda di sini. Kalau misalnya sekarang ada namanya Putri Febriana sedang bersengketa dengan Lidwina. Ya. Putri Febriana ini sebagai penggugat, Lidwina sebagai tergugat. Ya. Kemudian yang menjadi hakim saya Hasrul Halili. Ya, ketika salah satunya ya ada majelis hakim, kemudian ada hakim majelis, kemudian salah satunya hakimnya itu adalah saya Hasrul Halili. Tapi kemudian sebagai penggugat
Putri Fibriana itu menyatakan hak ingkar dengan menyatakan keberatan jika yang menjadi hakim itu adalah saya. Kenapa? Karena dia punya alasan bahwa kemungkinan Nasrul Halili itu punya hubungan tertentu, misalnya hubungan kekeluargaan, atau punya konflik of interest terhadap pihak tergugat, sehingga nanti dia tidak akan objektif. Itu bisa. Jadi kemudian Putri Fibriana ini bisa menyatakan keberatan saya menjadi salah satu anggota majelis. Begitu juga Lidwina juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Akan hanya dengan kewajiban mengundurkan diri. Bisa jadi ya, kedua belah pihak ini tidak bisa mengidentifikasi peluang konflik of interest dari saya sebagai hakim kepada salah satu pihak. Tapi saya kemudian menyadari, oh ternyata saya itu kalau menyidangkan perkara ini ya, tidak akan bisa objektif karena misalnya saya itu dulu saya adalah teman akrabnya misalnya Putri Fibriana. Atau misalnya saya misalnya punya hubungan famili dengan Putri Fibriana. Walaupun misalnya Lidwina tidak menyatakan hak ingkar, maka saya kemudian secara sadar merasa bahwa saya wajib mengundurkan diri. Ya. Jadi ada dua dalam penerapan asas objektivitas itu, yaitu hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri. Nah, saya dulu punya teman seorang advokat senior, sekarang beliau masih hidup dan orangnya baik. Sebagai seorang advokat, dia punya teman pada waktu mahasiswa, teman sama-sama waktu itu masih sama-sama aktif di kampus dan mereka bersahabat terus, tapi profesinya kemudian berbeda. Satu menjadi hakim, satunya kemudian menjadi advokat. Jadi di antara mereka itu kemudian ada komitmen bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dalam sidang-sidang perkara karena untuk memelihara objektivitas. Jadi kalau misalnya sekarang Pak advokat itu ketemu di sidang dan kebetulan salah satu anggota majelisnya itu adalah temannya yang hakim, maka yang hakim itu akan mengundurkan diri karena dia merasa wajib untuk mengundurkan diri. Jadi kan kalau mau jadi anggota majelis ataupun ketua itu kan yang menentukan adalah ketua pengadilan. Jadi mereka nggak bisa menentukan. Begitu ditunjuk kemudian sidang ya dia wajib mengundurkan diri. Ya, karena dia merasa dia harus mengundurkan diri karena menghindari kalau dia tidak berperilaku secara objektif. Jadi itu ya yang terkait dengan asas objektivitas. Kalau ditanya contohnya kayak apa untuk mewujudkan objektivitas di pengadilan, maka ada istilah hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri. Rekusasi kalau hak ingkar, kalau kewajiban mengundurkan diri itu eksukasi. Nanti dilihat di buku. Jika ada pelanggaran, maka putusannya kemudian dianggap tidak sah. Ya. Bahkan ada sanksi kepada hakim dan paniteranya. Ya. Hingga kemudian bisa juga sanksinya itu berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Kalau di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, adik-adik sekalian yang saya hormati, kalau Anda misalnya ditanya, kira-kira apa hubungan, apa dasarnya selain penerapan asas objektivitas, pemberlakuan hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri. Jadi kalau ada hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri yang dilakukan itu adalah dalam rangka penerapan asas objektivitas. Selain itu juga perlu diketahui bahwa di dalam asas hukum itu kita mengenal ada istilah asas nemo judec indenius in propria causa. Ya, saya tulis ya. Asas nemo judec indenius in propria causa. Jadi kewajiban mengundurkan diri hak ingkar ini selain juga merupakan penerapan dari asas objektivitas, kalau dilihat dia juga merupakan bagian dari penerapan asas nemo judec indenius in propria causa. Apa maksudnya? Asas ini adalah asas yang
menyatakan bahwa seseorang atau hakim itu tidak bisa adil dalam perkaranya sendiri. Ya. Jadi orang itu tidak bisa menghakimi dirinya sendiri. Makanya kalau dia ada potensi konflik of interest, seharusnya dia sudah mengundurkan diri. Tidak bisa orang menjadi hakim untuk kepentingannya sendiri. Ya, itu dalam praktek ya. Tapi dulu saya juga pernah punya pengalaman menarik ya. Waktu itu di Mahkamah Konstitusi ada pengajuan material atau uji material terhadap materi undang-undang Komisi Yudisial. Di situ kan disebutkan salah satu kewenangan dari Komisi Yudisial itu sebagai pengawas eksternal adalah mengawasi hakim konstitusi. Nah, itu kemudian ada yang mengajukan uji materi ya. Apakah itu juga termasuk kewenangan dari Komisi Yudisial? Masalahnya kalau itu uji materi dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, ya, yang mensidangkan adalah hakim konstitusi yang notabene punya kepentingan terhadap persoalan yang diuji materi. Harusnya, kata para ahli waktu itu tidak dilakukan sidangnya. Karena mereka ada potensi konflik of interest. Tapi kemudian terus dilakukan dan memang sudah bisa diprediksi putusannya. Waktu itu dikatakan bahwa memang Komisi Yudisial itu bisa punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, tetapi dikecualikan kepada hakim konstitusi. Nah, itu kan sudah kelihatan tidak objektifnya. Jadi kemudian hakimnya itu mengecualikan bahwa tidak termasuk yang diawasi perilakunya adalah hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini memang repot kalau situasi-situasi seperti ini. Oke. Jadi itu ada penjelasan lebih lanjut, subtopik tentang asas objektivitas diterapkan dalam bentuk hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri. Kemudian selain terkait dengan penerapan asas objektivitas, sebenarnya kalau ngomong hak ingkar dan kewajiban mengundurkan diri itu juga ada hubungannya dengan asas nemo iudex indeneus in propria causa. Oke ya. Yang berikutnya tadi mengenai lingkungan peradilan sudah saya jelaskan sepintas tadi secara sederhana sekali lagi ya. Lingkungan peradilan itu dibagi menjadi dua atau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang dimasukkan dengan peradilan umum itu peradilan rakyat bagi rakyat pada umumnya terkait dengan perkara pidana dan perdata yang dijalankan oleh pengadilan negeri. Kemudian ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, di dalam empat lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus yang memeriksa perkara-perkara tertentu atau terhadap golongan tertentu. Ya, jadi perhatikan nanti kalau Anda sekarang sudah tidak bingung lagi. Kalau ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tipikor, tadi saya sebutkan itu di bawah peradilan umum. Kalau ada pengadilan pajak itu di bawah peradilan tata usaha negara. Kalau ada mahkamah syariah di Aceh itu dia di bawah peradilan negara. Oke ya, selesai soal lingkungan peradilan. Yang berikutnya subtopiknya adalah tentang Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Hadirin sekalian yang saya hormati, ya. Jadi nanti harus dibayangkan, tadi di awal ada teman Anda yang mengatakan peradilan negeri, pengadilan pengadilan negeri, pengadilan banding misalnya. Harus kita bayangkan bahwa yang namanya sistem peradilan kita itu memang berjenjang ya, mulai dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas itu yang paling tinggi nanti puncaknya adalah Mahkamah Agung, maka kemudian disebutkan bahwa Mahkamah Agung itu merupakan puncak dari peradilan. Jadi kalau dilihat tadi kan kekuasaan kehakiman pelaksananya adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, berarti kalau dilihat dari bawah, puncak dari empat lingkungan peradilan itu, yang umum maupun yang khusus, itu puncaknya adalah Mahkamah Agung.
Sebagai puncak peradilan, Mahkamah Agung itu mempunyai beberapa fungsi-fungsi pokok. Yang pertama, fungsi administratif. Jadi yang terkait dengan keorganisasian, terkait dengan finansialitas, atau misalnya anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia, itu langsung di bawah Mahkamah Agung. Nah, ini tadi kembali kepada kekuasaan kehakiman yang dipastikan dia itu bisa tidak terkooptasi oleh organisasi kekuasaan yang lain. Dulu kalau zaman Orde Baru itu, kalau urusan keuangan yang ngatur adalah Departemen Keuangan, nah itu bisa mengganggu independensinya di bidang penganggaran. Jadi kemudian untuk hal yang terkait dengan penganggaran itu juga langsung di bawah Mahkamah Agung. Berarti kalau Mahkamah Agung itu ngurusin soal-soal administrasi di badan peradilan di bawahnya, itu juga merupakan salah satu fungsi pokoknya, yaitu fungsi administratif. Kemudian yang kedua, fungsi pengawasan. Pengawasan itu bisa terhadap putusan dan juga terhadap perilaku pejabat. Jadi kalau putusan berarti kalau ada upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung, yaitu dalam hal ini ke Mahkamah Kasasi, ya. Kemudian Mahkamah Agung misalnya memperbaiki putusan yang keliru sebagai judek juris, ya, yang melakukan pengawasan terhadap putusan, maka berarti dia melakukan fungsi pengawasan. Demikian juga terhadap perilaku pejabat peradilan. Tadi dikatakan ada komisi yudisial. Komisi yudisial itu adalah pengawas eksternal. Sedangkan di dalamnya Mahkamah Agung itu punya yang namanya mekanisme pengawasan internal. Ya. Jadi itu bisa kalau misalnya ada hakim dilaporkan, kemudian bisa dibentuk ada semacam majelis kehormatan bersama-sama antara komisi yudisial dan Mahkamah Agung melalui badan-badan atau unit yang khusus mengawasi persoalan internal. Jadi fungsi yang pertama administrasi, fungsi yang kedua pengawasan terhadap putusan dan perilaku pejabat. Kemudian yang ketiga, fungsi mengatur atau regulating. Ya. Kita sering mendengar ada peraturan Mahkamah Agung tentang misalnya mediasi. Mungkin kemarin pada waktu pandemi kita mungkin membaca ada peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan untuk merespon kondisi-kondisi khusus seperti misalnya karena ada COVID, kemudian perlu dibuat semacam model pengadilan yang online. Nah, biasanya Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini adalah bentuk dari fungsi dari Mahkamah Agung yang bersifat mengatur atau regulatif. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi nanti dicek aja. Berarti kalau ada SEMA atau peraturan Mahkamah Agung, karena di dalam undang-undang memang dimungkinkan ya bahwa Mahkamah Agung itu kalau ada hal-hal yang sifatnya kurang ataupun kekosongan hukum di bidang proses peradilan, maka dia mungkin kemudian menerbitkan peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut. Yang terakhir adalah fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Ini yang tadi saya bilang ya. Ini yang terkait dengan tadi puncaknya kalau ada pengadilan negeri, pengadilan banding itu puncaknya di Mahkamah Kasasi, itu di Mahkamah Agung. Nah kalau yang terhadap putusan mungkin jadi ada 4 fungsi: administrasi, organisasi, anggaran, dan pengelolaan sumber daya manusia langsung di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan tadi terhadap putusan. Untuk tidak membingungkan ada istilah fungsi yang berikutnya, memeriksa, mengadili, dan memutus. Jadi untuk pengawasan terhadap putusan itu sekarang di Mahkamah Agung itu ada yang namanya eksaminasi putusan. Jadi nanti ada kegiatan di mana kemudian terhadap putusan-putusan tertentu itu dilakukan semacam analisa yang dilakukan antara lain oleh Mahkamah Agung jika ternyata kemudian putusan-putusan tersebut punya potensi bermasalah. Ya. Tetapi ini tidak menjadi bagian dari proses litigasinya sebagai bentuk upaya hukumnya. Ya. Jadi kalau ini murni lebih kepada nanti mungkin memberikan catatan kalau ada seorang hakim itu membuat putusan dan putusannya kemudian tidak bagus, maka kemungkinan akan mendapatkan sanksi secara administrasi di lembaga dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang terkait dengan memeriksa dan mengadili, ini konsekuensinya kepada putusan itu sendiri. Ya.
bisa dia memperbaiki misalnya, menganulir, menguatkan pengadilan sebelumnya, pengadilan banding dan pengadilan tingkat pertama. Jadi ini subtopik tentang Mahkamah Agung sebagai puncak peradilannya. Administratif, pengawasan, mengatur, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang berikutnya, subtopik tentang pemeriksaan dalam 2 tingkat. Jadi kalian mungkin sudah sering mendengar bahwa selain Mahkamah Agung sebagai pengadilan puncak tadi, ya, juga dikenal ada pemeriksaan dalam 2 tingkat. Perhatikan kata pemeriksaannya. Jadi ada 2 tingkat dalam pemeriksaan di pengadilan. Yang pertama yang disebut dengan pengadilan negeri. Ini sering disebut dengan pengadilan tingkat pertama, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah original jurisdiction. Kemudian pengadilan tinggi, ya, sebenarnya dia merupakan pengadilan ulangan atau sering disebut dengan istilah pengadilan banding, atau disebut dengan dalam istilah asing disebut dengan istilah appellate jurisdiction. Kenapa ada pengadilan 2 tingkat seperti ini? Salah satunya argumentasinya bahwa hakim itu pada dasarnya juga adalah manusia, di mana di dalam proses persidangan, pemeriksaan, bahkan ketika dia membuat putusan, sangat mungkin terjadi kekeliruan atau kesalahan, baik dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta. Ya, makanya itu dibuat berjenjang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada istilah pemeriksaan 2 tingkat, berarti maksudnya adalah pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi ataupun pengadilan banding atau pengadilan ulangan. Pemeriksaannya dan juga penerapan hukumnya. Tetapi kalian nanti jangan bingung dengan istilah bahwa terkait dengan pemeriksaan 2 tingkat ini ada istilah judek juris dan judek faksi. Kalau pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu disebut sebagai judek faksi. Sedangkan Mahkamah Agung itu disebut sebagai judek. Tuh, saya ketikkan ya. Maksudnya judek faksi tadi itu adalah 2 badan pemeriksaan, karena yang namanya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau banding itu memang punya kewenangan untuk memeriksa fakta-fakta dan sekaligus menerapkan. Tetapi kalau Mahkamah Agung itu tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta, tetapi dia lebih berkonsentrasi kepada penerapan hukumnya. Makanya dia disebut sebagai judek juris. Ya. Jadi kalau judek faksi itu bisa terkait dengan penerapan fakta dan penerapan hukumnya, tapi kalau sudah forumnya di level yang lebih tinggi, di puncaknya di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, di Mahkamah Kasasi, maka lebih berkonsentrasi kepada soal penerapan hukumnya atau sering disebut dengan istilah judek juris. Jadi enggak lagi kalau di Mahkamah Agung itu meriksa fakta-fakta. Itu subtopik yang berikutnya. Yang berikutnya adalah subtopik yang ke-7. Ya, tadi ada beberapa. Jadi kita itu sedang berbicara di bawah topik besar yang namanya kekuasaan kehakiman. Ya, ada subtopik seperti saya bilang tadi. Yang berikutnya sekarang adalah topik demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nanti di dalam putusan harus dimuat ya, frasa yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada di kepala putusan, nanti kalau Anda mempelajari struktur putusan, nanti kita akan belajar tentang struktur putusannya. Maka yang harus ada di sana adalah kata-kata yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata ini dicantumkan tidak cuma sekedar menunjukkan makna filosofis yang cukup dalam bahwa yang namanya putusan
putusan itu juga punya aspek sakral karena dia selain dipertanggungjawabkan kepada para pihak, kepada yang namanya keadilan, tapi juga punya aspek religius karena dia juga dianggap keadilan yang dibuat itu didasarkan kepada aspek religiusitas dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari aspek filosofinya. Tetapi dari aspek teknisnya, ya, pencantuman kata demi kekuasaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah pemberian titel eksekutorial terhadap suatu putusan. Jadi pada aspek praktek, aspek fungsinya, klausul atau kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini sebenarnya adalah pemberian semacam atau penerapan asas yang terkait dengan title eksekutorial. Ya, perhatikan tuh ya. Itu ada hubungannya dengan titel eksekutorial. Dina Octaveria. Kira-kira apa maksudnya, Dik? Halo, Pak. Kalau ada dikatakan bahwa pencantuman kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lain dan tidak bukan adalah penerapan asas bahwa dengan kalimat itu sebenarnya diberikan yang namanya mandat titel eksekutorial. Titel eksekutorial itu maksudnya apa? Kalau menurut saya titel eksekutorial artinya putusan dapat dilaksanakan oleh para pihak, Pak. Jadi itu memberikan mandat bahwa kalau dengan itu putusan itu artinya bisa dieksekusi atau dilaksanakan oleh para pihak, tentu saja oleh pihak yang memenangkan perkara. Maka nanti Anda perhatikan ya, tidak cuma di dalam putusan pengadilan, ya, di beberapa dokumen akta otentik, misalnya gross akte perjanjian para pihak itu. Kalau misalnya disepakati oleh para pihak, ya, di dalam gross aktenya itu ada tulisannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau sampai terjadi sengketa kemudian tidak perlu dibawa-bawa ke pengadilan, langsung bisa dieksekusi oleh para pihak. Ya. Jadi itu kekuatan dan keampuhan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak cuma dalam secara filosofis, tapi secara teknis yuridis, secara teknis peradilan, dia punya yang namanya titel eksekutorial. Dengan adanya itu maka otomatis yang namanya putusan bisa dieksekusi. Kalau tidak ada itu berarti putusan itu tidak bisa dieksekusi. Cuman kebangetan berarti kalau sampai tidak ada. Oke. Itu soal title eksekutorial. Kemudian subtopik berikutnya adalah untuk peradilan perdata, bahwa yang namanya persidangan itu dilakukan dengan majelis. Artinya pemeriksaan perkara sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi kekuasaan kehakiman dalam bentuk persidangan itu tampak di dalam peradilan, dia bentuknya adalah dalam bentuk majelis. Dalam hal ini sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Tetapi jangan salah, ya, bukan tidak mungkin yang namanya persidangan itu dilakukan oleh hakim tunggal. Ya, tapi untuk prinsipnya itu sidang itu dengan hakim majelis. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi kalau sampai hakim tunggal itu berarti memang ditentukan oleh undang-undang. Dan biasanya untuk perkara perdata, ya,
hakim tunggal ini pada umumnya dalam perkara-perkara permohonan. Lagi kita akan belajar mengenai kalau dalam peradilan perdata itu ada istilah peradilan kontentiosa dan peradilan voluntary. Permohonan dan gugatan. Kalau permohonan nggak ada musuhnya, kalau gugatan itu ada musuhnya. Nah, kalau cuma sekedar permohonan dalam peradilan voluntary, itu mungkin kemudian tidak majelis, yaitu hakimnya hakim tunggal. Nah, kenapa kemudian persidangan itu harus majelis? Untuk memastikan bahwa persidangan itu dilakukan dengan standar-standar objektivitas dan keadilannya. Juga merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Yang berikutnya, subtopik mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini saya lewati aja, tidak saya jelaskan. Ya. Sekarang itu intinya dengan berdasarkan teknologi mengenai instrumen-instrumen kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan itu harusnya semakin terfasilitasi ya. Karena sekarang sebagian dari proses peradilan itu sebenarnya sudah bertransformasi dari konvensional menjadi electronic court misalnya ya. Itu sudah semakin memudahkan sebenarnya ya. Tinggal dibuat aplikasi-aplikasi tertentu yang membuat para pihak yang berurusan dengan pengadilan akan semakin cepat ya, akan semakin bisa menyederhanakan prosesnya. Tentu saja konsekuensinya diharapkan biayanya akan semakin ringan. Yang berikutnya adalah subtopik mengenai hak menguji undang-undang. Untuk ini saya lewati, jadi Anda nanti silakan baca. Ada istilah hak uji material ya, yang merupakan kompetensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti dilihat apa saja yang menjadi kompetensi atau kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak menguji undang-undang. Kemudian yang berikutnya tentang upaya hukum. Jadi tadi itu kita menyebut salah satu fungsi dari Mahkamah Agung kan antara lain ada melakukan pemeriksaan, bahkan memutus perkara ya di level Mahkamah Kasasi. Itu adalah bentuk kontrolnya dia ya. Tapi itu masih dalam jalur litigasi atau upaya hukum yang tersedia. Nah, dari sekalian yang saya hormati, sangat mungkin terjadi nanti di dalam persidangan itu yang namanya para pihak kemudian merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, baik di level pihak pengadilan pertama maupun pengadilan banding. Kemudian mereka melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu kemudian secara konseptual dibagi menjadi dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perhatikan kata biasa dan luar biasa. Nah, untuk memudahkan memahami, kata kuncinya adalah antara perbedaan antara upaya hukum yang biasa luar biasa. Kalau yang biasa itu adalah upaya hukum terhadap putusan yang belum. Kalau yang luar biasa itu adalah upaya hukum terhadap putusan yang sudah apa? Sudah atau belum apa? Mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kata kuncinya di situ pembedanya adalah dia disebut luar biasa karena itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dilakukan upaya hukum luar biasa. Kalau yang biasa karena memang belum berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan upaya hukum. Yang upaya hukum biasa itu ada verset. Verset ini perlawanan terhadap verset, nanti kita akan jelaskan pada kuliah berikutnya. Kemudian banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga. Oke ya, jadi ini upaya hukum. Nah, sekarang saya terakhir akan masuk menjelaskan mengenai ini. Ini mungkin agak teknis nanti karena sudah berbicara tentang hal-hal yang lebih bersifat teknikalitis di pengadilan. Jadi, tadi saya meminta kepada Anda supaya
memperhatikan dan mengakses, paling gampang itu website dari pengadilan negeri dan membuka, ya nanti dipilih aja pengadilan negeri Jogja, misalnya pengadilan negeri Sleman, pengadilan negeri Semarang, dan kemudian mengklik di bagian struktur organisasi pengadilan, supaya Anda lebih paham mengenai selain struktur organisasinya juga mengenai para pejabat yang berada di peradilan, kemudian mereka mempunyai tugas-tugas seperti apa saja. Ini saya sedang membuka di sini ya. Saya nggak tahu bisa di share screen nggak kalau kayak gini. Misalnya di Pengadilan Negeri Sleman, coba saya share screen misalnya. Nanti Anda buka sendiri ya. Kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini nanti gini adik sekalian. Jadi Pak, kalau Anda membuka, nanti lihat seperti ini ya. Jadi nanti kita akan tahu mengenai struktur di pengadilan itu. Karena ada hal-hal yang bagian dari struktur dan fungsinya itu diarahkan untuk secara langsung mendukung proses persidangan. Tetapi pada sisi yang lain juga ada struktur kelembagaan yang itu sebenarnya berkonsentrasi kepada urusan-urusan di luar persidangan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat lebih umum yang terkait di perkantoran. Jadi kalau dilihat di sini kan setelah ada hakim tentu saja yang kemudian menjabat menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan. Kemudian ada hakim anggota di situ yang bersifat koordinatif karena mereka itu sebenarnya harus independen ya, walaupun ada proses hubungan atau relasi strukturasi. Tapi selain hakim yang menjabat menjadi ketua, wakil ketua ataupun anggota ya di pengadilan itu atau hakim-hakim yang lain, perhatikan di bawah itu ada panitra dan sekretaris. Ini yang tadi bilang, kalau panitra ini adalah jalur kepanitraan ini adalah bagian dari struktur di pengadilan yang nanti akan membantu secara langsung ya proses persidangan. Ada 3 di situ bagiannya, ada panitra muda perdata, panitra muda pidana, dan panitra muda hukum. Kemudian ke bawah lagi turunannya adalah kelompok dan jabatan fungsional ya. Juru panitra pengganti dan jurusita pengganti. Sementara di sisi yang lain ini ada sekretaris atau kesekretariatan. Ya, ini lebih bersifat jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang lebih mengarah kepada urusan-urusan perkantoran di pengadilan. Jadi nanti Anda untuk memahami lebih mudah adalah dengan melihat bagian struktur seperti itu dan mengidentifikasi pejabat-pejabat yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau tadi lewat bagian itu kita tahu bahwa oh ya berarti ada ketua, wakil ketua, ada hakim di situ, tetapi ada yang kepanitraan sama kesekretariatan, kepanitraan ada panmut bidang perdata, pidana dan hukum, kemudian yang kesekretariatan juga jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat bagian itu, maka kita akan tahu bahwa ada beberapa pejabat di pengadilan. Yang pertama, hakim ya, yang disebut sebagai pejabat pengadilan atau pejabat yudisial. Tetapi selain pejabat yudisial di pengadilan, ada juga pejabat-pejabat yang lain, yaitu panitra, ya, dan panitra pengganti. Kemudian ada juga yang berposisi sebagai jurusita dan jurusita pengganti. Sementara di bidang kesekretariatan tadi, ada juga bagian-bagian yang menjadi pejabat tapi yang berfungsi untuk fungsi-fungsi kesekretariatan secara umum. Nah, saya tadi belum mengeklik tempat yang lain, tetapi karena ini termasuk materi di dalam materi hukum acara perdata, tolong dipastikan bahwa
Selain tadi Anda tahu ada pejabat judisial yang namanya hakim dan non-judisial sebutlah begitu di bidang kepanitraan. Tidak cuma itu, tapi coba nanti Anda klik di tempat lain mengenai tugas pokok dari orang-orang yang menjadi pejabat di pengadilan itu. Jadi misalnya, kalau tugasnya panitra atau panitra pengganti di pengadilan itu apa? Nanti dicari di website itu. Siapa tahu ada juga kan. Anda tidak perlu menulis panjang-panjang atau tidak perlu buka buku karena di situ sudah ada. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sederhana misalnya, saya tanyakan kepada salah seorang Anda. Misalnya saya tanya kepada Anissa R. Anda mendengar suara saya? Mbak Anissa, Anda mendengar suara saya? Nur Fajriana. Sekarang kalau Anda mendengar suara saya? Nur Fajriana Khaironi, Anda mendengar suara saya? Mudah-mudahan orangnya ada ya. Kalau dipanggil nggak nyaut itu bukan cuma naruh mic di situ terus ditinggal kelayapan baru kuliah. Kalau dipanggil itu nyaut. Jadi misalnya dengan mempelajari pejabat pada badan pengadilan itu, misalnya kalau ada pertanyaan kepada Anda misalnya bisa mengerti nggak? Siapa atau yang menjadi pelaksana eksekusi putusan di pengadilan perdata itu? Di badan peradilan perdata itu. Kalau pidana kan jaksa itu. Nah kalau perdata siapa? Itu nanti kalau Anda belajar mengenai tugas-tugas dari badan pejabat pengadilan itu Anda akan tahu siapa saja. Misalnya kalau panitra itu tugasnya apa, ya, bersama panitra pengganti. Itu bisa Anda lihat di situ ya. Oke ya. Jadi perhatikan yang saya maksudkan. Nanti Anda paling tidak harus bisa menyebutkan kalau ada pertanyaan apa atau tugas pokoknya hakim sebagai pejabat judisial. Apakah tugas pokoknya panitra dan panitra pengganti? Apa tugas pokoknya jurusita? Ya kan? Jadi itu harus Anda kuasai. Ya. Yang jelas saya sudah memberikan hint untuk memudahkan. Sekarang Anda bisa lihat itu semua dengan akses website pengadilan dan melihat tadi ya struktur kelembagaan termasuk juga tugas-tugas pokok dari masing-masing badan pejabat itu. Saya kira untuk materi kekuasaan kehakiman yang kemarin sempat tertunda itu sudah selesai saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Kalau tidak ada, berarti harusnya ini masalah dari berikutnya. Tapi ini saya tidak masalah saya selesaikan kan. Mungkin kemungkinan bahasa sesi pertemuan ya. Karena kemarin ada yang lewat ya akibatkan karena libur ya. Jadi pada sesi ini saya akan jelaskan mengenai kekuasaan. Setelah itu kita akan masuk ke materi berikutnya setelah kekuasaan kehakimannya. Kalau tidak jalan nanti kita akan masuk mendiskusikan mengenai gugatan perdata ya kan, di mana adalah telepon kata jawab. Kita akan coba mengidentifikasi untuk bisa membedakan antara lain kalau peradilan perdata itu ada yang sebenarnya peradilan peradilan rela dan peradilan tata usaha atau peradilan rasio ya perseorangan.
ada peradilan dikenalkan karena dikenal dari istilah guguna. Nanti kita belajar perbedaan antara di awal yang ada mendiskusikan terlebih bersama ya belajar bersama-sama mengenai permohonan sebelum bicara jauh. Saya kira sekarang kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah berpartisipasi di